Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali yang bernama Fitri Aisyah ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dan kelompok terhadap alam dan lingkungan. Apa itu teori perilaku individu? Yaitu merupakan suatu perilaku atau tindakan atau cara seseorang dalam melakukan suatu kegiatannya atau suatu kegiatan atau keterampilan yang dia lakukan dengan menggunakan otak dan pikirannya dan disertai dengan ilmu. Nah, di sini ada juga yang berkaitan dengan pendekatan memahami perilaku individu. Nah, pendekatan yang sering digunakan dalam memahami perilaku individu suatu personal atau manusia itu dia menggunakan pendekatan kognitif, ada reinforcement dan psikoanalitis. Nah, ketiga ini dapat dilihat dari penekanannya, penyebab timbulnya perilaku, prosesnya, dan kepentingan masa lalu yang ada di dalam personal tersebut dalam menentukan perilaku, tingkat kesadaran, dan data yang dipergunakan dalam memutuskan suatu kegiatan. Nah, di sini apabila apabila suatu individu itu sudah berhasil dalam melakukannya, maka dia itu akan menjadi seseorang yang komplit, atau secara otomatis ya dia akan menjadi seorang yang komplit, di mana komplit itu dia adalah yang pertama itu komunikator atau mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam hal suatu kegiatan yang dilakukan. Yang kedua itu profesional, bekerja sesuai prinsip, berprestasi dan menjunjung tinggi kode etik atau etika. Nah, dalam profesional itu dia melakukan kode etik yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Yang ketiga itu ada leader atau adaptif, tanggap terhadap lingkungan, proaktif, motivator, dan mampu bekerja sama. Maksudnya itu dalam kita melakukan kegiatan itu kita harus cepat tanggap atau harus proaktif terhadap sesuatu yang kita lakukan. Kita harus mampu bekerja sama terhadap kegiatan tersebut bersama-sama. Selanjutnya itu ada entrepreneurship. Maksudnya itu memiliki etos kerja yang tinggi, berketerampilan berwirausaha, inovatif dan mandiri. Nah, sebagai manajer atau sebagai seorang yang melakukan pekerjaan, kita itu harus memiliki etos kerja yang tinggi, kita itu harus berketerampilan berwirausaha. Maksudnya itu harus memiliki pemikiran yang positif terhadap suatu kerjaan yang kita lakukan, harus inovatif dan harus mandiri. Nah, selanjutnya itu ada thinker. Maksudnya itu thinker itu berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat dalam menjadi peneliti. Maksudnya itu kita itu sebagai seorang peneliti harus berpikir kritis, atau apa yang kita itu sambil belajar sambil istilahnya sambil belajar minum air. Maksudnya itu apa yang kita lakukan itu akan menjadi pelajaran bagi kita dan kita akan belajar sampai hayat nanti. Yang keenam itu ada edukator. Maksudnya itu mampu menjadi agent of change atau pendobrak. Maksudnya kita itu sebagai contoh bagi seseorang untuk agar dia itu menjadi lebih baik gitu, dan kita juga memotivasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.